ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان amma ba'd. Surat Ali Imran surat 3 ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Suyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana
faghfir lana dzunubana wa qina adzaban nar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mufiqin. Wal-mufiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Mengawian itu ayat 14 C2 tilu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirun bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban nar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mufiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Zuyina dijadikan indah, dijadikan perhiasan linnasi buat manusia, hubus syahwat mencintai syahwat. Syahwat itu yang disenangi. Ini artinya mubah, sinah dan jinahnya jinah bahasa Sunda zina teu make ta marbutoh. Ima zina panjang ai jinah lacur mah zina ima zina. Dina surat Al-An'am qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi. Siapa yang berani mengharamkan zina, perhiasan Allah yang Allah sediakan buat hamba-hambanya.
khalisata yaumal qiyamah, yang nanti khusus hari kiamat. Fil hayatid dunya khalisata yaumal qiyamah, dalam kehidupan dunia mah umum, orang kafir juga dapat jatah bagian. Tapi kalau nanti di akhirat itu khusus. Nah, zina itu berarti tidak haram. Kalau mengharamkan termasuk tuharrimu ma ahallallahu lak, ya enggak boleh mengharamkan yang Allah halalkan. Jadi ayat ini menjelaskan zina, perhiasan dunia yang halal bagi manusia itu apa? Karena Islam itu agama wasaton. Wasaton itu terbaik, tidak ekstrim kanan seperti Katolik, Hindu, Buddha. Kalau ingin ada dalam puncak kesolihan, maka harus meninggalkan dunia. Sehingga Siddhartha Buddha Gautama, ya, itu dia puncak kesolihannya jadi Buddha, jadi pendeta, meninggalkan dunia. Di Hindu sama, di Katolik juga sama. Yang namanya paus kardinal tuh nggak menikah, nggak punya anak, nggak menikah, nggak punya anak, nggak boleh punya pembantu perempuan. Nungarana paus kardinal. Oh, ya, para pemimpin gereja Katolik tapi bukan gereja Protestan. Kalau itu cenah pendeta kawin berarti itu Protestan, Advent, yang liberalnya. Kalau yang salap tidak solih, anu nyunah versi Kristen itu Katolik, karena diyakini Yesus tidak menikah. Nah, kalau Islam tidak, ya. Atau seperti yang ekstrim kiri mah kabeh menang, jinah menang, mabok menang. Cuma jika bangsa barat hari ini. Nah, kalau Islam pertengahan, ada yang boleh, ada yang haram. Apa saja? Yang pertama an-nisa, istri. Ada hadis sahih, Imam Ibnu Katsir di sini mengutip riwayat Ahmad, inna khairu hadhil ummah kan aktsaruha nisaan. Sebaik-baiknya umat yang paling banyak istrinya. Tah, jadi orang jamaah taubah umat nu goreng. Pemajikanna hiji-hiji. Komo aya kana nu singal. Sok ayeuna kieu we, Ustad Muhtar istrina hiji soleh bandingkeun jeung mun istrina 4. Ustad Muhtar we tong abdi. Alus mana? Alus istrina hiji soleh atau istrinya 4 soleh? Kan bagus 4. Jadi lebih banyak keturunan yang baik, ya, dan lebih banyak memberikan manfaat, ya. Kalau istrinya 4 saroleh tapi nya matak nyontogeuna Ustad Muhtar. Ayo lain ustad bisa nyolehkeun. Tuh silakan, ya, hidup berkeluarga. Wal banin, anak. Anak juga sama, Nabi menjelaskan dalam hadis terkenal, tazawwajul wadud al walud, nikahilah perempuan penyayang dan berketurunan banyak, dilihat dari genealogisnya. Fa ini mukatsirun bikum al umam yaumal qiyamah, karena saya ingin yang paling banyak umatnya pada hari kiamat nanti. Nah, makanya betul, ya, orang tua kita dulu memfatwakan haram KB teh cenah kitu nya. Haram pan diharamkeun nya ku kolot-kolot urang mah. Meskipun sebetulnya mubah, cuma mubahnya mubah deket ka makruh, teu haram teh. Kalau haram kan ada sebab-sebab tertentu. Tapi ada benernya juga. Saya dulu diajar di SD KB zaman Pak Harto, nanya kapun bapak, Pak KBT kumaha? KBT keluarga berenyek cenah gitu. Lalu diajar di Pajagalan Ustaz Acin almarhum sama. Jadi ayah kan pelajaran KB diajar kita sebaliknya teu meunang cenah. Haram. Umat Islam kudu loba umatna. Komo urang mah potensi soleh. Sok piraku cenah nu teu soleh budakna loba pan pijangareun calon preman unggul. Urang nu soleh piraku budakna saeutik cenah gitu. Itu Ustaz Acin
ngajarkan begitu. Mendak sok we cenah sing loba tambah pamajikan alus gitu. Jadi tujuannya agar populasi ya jumlah orang-orang sholih lebih banyak dibanding orang-orang yang tidak sholih. Ya memang di Bandungan urang nya nu teu saroleh ge rajin boga budakna jeung pijangareun pan nya pijangareun urang gararaneng we salat araran teu nya capek nyarekanana oge gitu. Piraku nu teu soleh we loba budakna nyari urang insyaallah pisoleheun budaknya sedikit ya. Jadi sok sing loba boleh silakan. Wal qanatiril muqantarah kintor itu artinya satu tumpukan. Ini mau konatir beberapa tumpukan muqantarah yang ditumpuk-tumpuk lagi gitu berlipat-lipat ganda. Apa? Az-zahab emas, wal fiddah perak, wal khailul musawwamah kuda-kuda terpilih, kuda mahal mana kuda Prabowo gitu, motor nu alus nya nu alus PCX and Max nya. Wal an'am ternak, bapak-bapak punya ternak ya kayak guru saya Ustaz Jalal asalnya 2 sendombana wah ini 100-an ya, silakan. Wal harth dan tanah ladangnya jika orang nuruh gawe nanti mulian tanah we jeung imah silakan ya, itu semuanya halal mubah. Cuma ada catatan, dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya ada tempat yang terbaik, yang lebih baik. Jadi kesimpulan memenang beunghar asal soleh, asal teu poho akhirat. Dan karasa ku urang banyak yang namanya pembangunan masjid pesantren nya memang wasilah ari sumberna mati Allah, tapi kan wasilahna orang-orang kaya ya. Kayak pesantren kemarin kita kalau enggak ada nyuntik 0,5 M ya, dan jalan di tempat ayo nyuntik 0,5 M itu kan orang kaya ya. Jadi kalau kaya berarti dia kan hartanya banyak ditumbuk-tumbuk, jang naon jang sodakohkeun silakan ya. Nabi pun kan kaya mantak istrina salapan gitu nganggap miskin, makanya Nabi dermawan. Gak mungkin Nabi dermawan kalau tidak kaya. Jadi sok ke pengusaha-pengusaha muda juga saya sering dorong, tong cukup jongko hiji nyieun 10 atuh jongko teh mun dia sukses nyieun agar lebih banyak karyawan. Lebih banyak karyawan berarti menghidupi punten ya orang-orang yang tidak mampu kan. Dengan membuka lapang pekerjaan itu sama dengan memberikan sedekah. Sok sing loba. Dan agar lebih banyak sedekahna. Jadi mun ayeuna nyumbang ka pasan 1 juta tah geus 10 jongko mah 10 juta gitu kan. Ya. Silakan itu halal asal ingat akhirat. Maka dari itu kata Allah, qul katakanlah a'unabbiukum, maukah aku beritahukan kalian bi khairin, yang lebih baik min dzalikum, dari itu. Ini bukan berarti harus meninggalkan dunia, enggak. Kan tadi juga silakan itu dunia, silakan ngan ini jangan terlewat yang lebih baik. Saya sering contohkan di sini pekerjaannya proyeknya 1 hari 100.000. Anu ieu sapoe 1 juta dek milih mana? Milih 1 juta salah, duanana. Nu 100.000 beunang, nu 1 juta beunang begitu. Ya. Jadi Islam mengajarkan dunia dapat, akhirat dikejar. Yang salah itu ngudag akhirat, dunia hare-hare, itu tidak Islami. Atau etama jadi budak we ka ditu, ya, jadi Katolik, atau mengejar dunia lupa akhirat ya. Eta orang-orang liberal. Kita mengejar dunia dan juga selalu mementingkan akhirat, seimbang ya.
Nah, yang lebih baik itu apa? Lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa. Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, jannatun, surga. Atau kalau diterjemahkan asli jannat itu kebun-kebun yang isinya di ayat yang lain masakinat thayyibah, istana-istana yang megah, kastil-kastil yang megah. Sok lala jawabannya orang di Instagramnya, di YouTube ningali Eropa ada di Indonesia mah eueuh sahebat-hebatna imah teh jiga kastil istana. Kalau di Eropa kan kastil di tengah-tengah kebun mata air ya, buah-buahan, sayur-sayuran ada. Seperti itulah jannat itu. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sumber-sumber sungai, sungapan-sungapan cai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Kalau di dunia kan ada pasang surut. Enak keur Covid nu salat tres teh da lain nu miskin bala leunghar. Aya miskin mah da urang biasa susah nya. Ayeuna susah deui geus biasa geus tahan banting. Nu salat tres teh nu bala leunghar biasa bungar enak karari. Mecat karyawan ge ribuan. Jadi khalidina fiha, kekal selamanya. Bahkan disebutkan dalam ayat-ayat yang lain tidak akan berkeringat, tidak akan mengeluarkan kotoran. Jadi mau capek ya. Urang mah kan pabaliut jeung kotornya, imah gede ge pabaliut jeung beurit, moal capek begitu. Kemudian disebutkan dalam ayat ini wadaniyatan alaihim dilaluha wa dzullilat kutufuha tadlila, nyalampeurkeun bubuahan teh meureun tinggal di remote nya, bubuahanna make smart ya, bubuahan smart. datang teu kudu naik, enggak ya, semuanya mudah itu. Khalidina fiha wa azwajum mutahharah, dan pasangan-pasangan yang disucikan. Ini azwajun itu bisa lelaki, wildanum mukhalladun ya, atau bisa juga perempuan hurun main, atau cenah nanti tidak akan rukun keluarganya tong di pikiran ya. Bahkan hadisnya sudah pernah kita bahas, nanti seorang pria kuat ya dalam satu hari ke 40 ya hurun in ya. Ayeuna mah kan memboga pamajikan opat oge ripuh cenah gitu, nanti moal kuat ya. Nanti si ibu gimana tong dipikiran pokoknya mah senang ya. Wildanum mukhalladun, pemuda-pemuda yang gagah, hurun ain ya, kawa ibaat roba punten. Wa kawaibat mun bahasa kita mah mararontok, molek, atroba, muda-muda, semuanya ada ya. Jadi tong miheulaan ayeuna ya, resep kanu harerang geus kolot oge nya teu ngaca zina dan sebagainya, selingkuh ge aya di akhirat. Waridwan minallah, nah ini keriduan dari Allah. Apa keriduan itu? Puas. Semua yang kita inginkan adalah lahum fiha ma yasyaun. Karena arti ridho itu puas. Sampai Allah nanya kepada orang beriman, kalian kurang apa lagi? Hayang naon deui? Ya, saya sering contohkan, engke mah di akhirat mah Persib menang wae, juara wae, Persija eleh wae. Jadi semua yang kita inginkan ada ya. Sampai Allah nanya lagi, apalagi? Itu maksud riwudan minal radhiyallahu anhum wa radu an. Sok urang enak di dunia hayang naon ya, dari segi harta, birahi, kesenangan, nu resep mancing aya ke pemancingannya, wareg pek moal pabalik jeung salat, aya na pabalik jeung salat ke moal ya, silakan. Jadi waridwan minallah, keriduan dari Allah, artinya Allah memberikan semua yang inginkan.
Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Nah, ini jadi artinya dunia peroleh, akhirat yang lebih baik juga diperoleh. Jangan gara-gara dunia kita mengorbankan akhirat. Juga gak perlu dengan mengejar akhirat kita kemudian melupakan dunia. Silakan ya, nikmati, tapi kalau orientasinya akhirat, nikmatinya sewajarnya ya. Siapa mereka yang bertakwa itu yang akan selalu mementingkan akhirat? Alladzina yaquluna, orang-orang yang senantiasa berdoa. Arapalkeun Pak, imannya wajib ya. Wajibkeun ulah ngara diapalkeun. Da babari. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Nanti dijelaskan di ayat berikutnya, ini dibaca di waktu sahur. Silakan berulang-ulang. Mau dipadukan dengan istighfar yang lain silakan ya. Jika dulu ulang Rabbana ya Rabbana dzalamna anfusana, mau pakai dengan itu silakan. Intinya ada istighfar di waktu sahur. Saya pribadi mengamalkannya setiap beres tahajud ya, atau di sini di masjid beres tahiyatul masjid ya, atau sebelumnya. Silakan, nanti ada hadisnya ya. Apalkan Rabbana, wahai Rabb kami, innana, sungguh kami, amanna, kami beriman, faghfir lana, ampunilah untuk kami, dzunubana, dosa-dosa kami, waqina, dan jauhkanlah kami, adzabannar, siksa neraka. Karena nggak mungkin kita senang di akhirat kalau kita dosa, kalau kita ke neraka ya. Ini juga jadi ikrar yang jelas, kita ingin dunia tapi dunia yang tanpa dosa. Itu orang bertakwa. Itu nepikeun ka ngagugulung dunia itu jadi dosa ya, melupakan akhirat. Siapa yang pertama? Orang yang bertakwa yang selalu lebih mengutamakan akhirat. As-sabirin, orang-orang yang sabar. Ini dua, baik sabar miskin atau sabar kaya. Ayat teu beunghar kisah dongeng nu teu sabar. Si Jack Ma nya, si Mark Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs, salah labarnya lain artinya aku diturutan kafirna, tapi dari aspek sabarnya gak mungkin ada orang sukses dunia tanpa kesabaran. Nah, kelemahan orang Indonesia itu budayanya budaya instan. Jeung lamun geus beunghar teu sabar. Naon istilah nanti OKB, orang kaya baru. Isuk nanti geus miskin deui. Itu karena mental sabarnya kurang kuat. Ieu mun geus maju teh asa geus maju moal turun deui teh ngagejelik deui. Itu mental orang Indonesia, pengusaha-pengusaha Indonesia. Makanya cuma berapa 10% ya, pengusaha-pengusaha Indonesia bertahan di sana mah karena itu salah labar. Bagi orang miskin, sabar itu tidak silau dengan kekayaan orang kaya. Menerima apa adanya. Ini ada dalam kisah Qarun. Ketika Qarun keluar membawa harta bendanya, lalu tetangganya, ya laitalana nu'ta mithla ma utiya Qarun. Andaikan kita kaya seperti Qarun. Bagaimana kata orang-orang berilmu, wailakum, celaka kamu, thawabullahi khair liman amana wa amila sholiha. Pahala Allah lebih baik bagi yang beriman dan mengamalkan kesolehan. Wa ma yulaqqaha illa sabirun. Jadi orang sabar yang miskin dia tidak silau dengan kekayaan orang-orang yang kaya. Fokus saja iman dan amal solihkeun bae da kayak gimana di akhirat. Salila-lilana di dunia paling 20 tahun. Ya rata-rata kan orang kaya mapan 40 tahun, 60 tahun geus loba geri. Ya. 60 tahun ka ditu mah geus beak ku berobat. Ya, duit teh geus
leungit kesenangan karena sudah banyak penyakit. Jangan silau kita dengan kesenangan yang 20 tahun dia numara riskin dan kemudian jadi rugi 2 kali, nya sangsara di dunia, sangsara di akhirat. Karena ningalina tuh dah Sule Channel, Raffi Ahmad nya nu karar itu, Anang Asanti, Hatta Halilintar. Jadi selalu hatinya itu berangan-angan, bukan fokus ke amal solih, berarti itu sabar. Wasodikin, orang-orang yang jujur. Wal qanitin, orang-orang yang tunduk. Ya, qanit itu kan digambarkan di Al-Quran ahli sholat malam. Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qaima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Jadi dia sering bangun malam, menunjukkan qanit, tunduk. Wal munfikin, nah ini orang kaya. Orang kaya itu kalau kaya banyak infaknya, karena kata Nabi laisal ghina an kathratil arad. Orang kaya yang banyak kekayaannya itu bukan kaya, walakinnal ghina ghinan nafs. Orang yang kaya itu yang kaya hatinya. Kalau dia orang kaya berarti banyak sedekahnya, hatina beunghar, sudah merasa cukup dengan yang ada, sisanya bagikeun. Kalau dia orang miskin kaya hati itu nggak berani meminta. De urang mah nu beungharna pedit, nu miskinna ponta-penta we kan jadi cangar. Jadi orang-orang kaya itu kalau kaya munfikin, banyak berinfak. Ini yang tadi kita singgung. Ya. Wal mustaghfirina bil ashar, dan istighfar di waktu sahur. Imam Ibnu Katsir di sini menuliskan hadis yang sering saya bahas, bahwa Allah dari sejak sepertiga malam kedua, jam 11-an sampai Janari itu turun. Mau turun zat Allahnya, mau turun rahmatnya, pokoknya mau turun ke langit yang paling bawah, lalu menyeru hal min sailin fa'utiyahu, sanu dek minta dek dibere yeuh. Di kabina-bina orang loba pangabutuh tapi tarah hudang ti peuting, ya. Mendukeun berarti sombong, keur masangsara hese hudang anu beunghar sarua, ya. Hal min da'in fastajib lahu, siapa yang mau berdoa aku mau ijabah nih, sok yang naon minta geuat gitu. Hal min mustaghfirin faghfirullah, siapa yang mau istighfar aku akan ampuni nih. Masa Allah berteriak kurang sarep, ya, makanya minimal di waktu sahur istighfar. Sahabat sendiri di sini menjelaskan, Ibnu Umar beliau itu sering minta ke Nafi teh, hamba saya yang dibebaskan lu jadi murid Nafi, cing tingali keluar. Sudah sahur belum? Kan sahur kelihatan dari pajar kidib, ya, cahaya anu kaluhur gitu. Kan kita cahaya anu kaluhur teh semakin atas, nah yang pinggirnya semakin terangkat. Tah eta kada pajar sidik subuh. Mencahaya zaman camping lahnya orang apal baheula. Itu pajar kidib, bisa pajar can. Kalau sudah ada fajar, itu kan jarak pajar kidib ke pajar sidik itu kurang lebih 15 menit lah. Ya. Jarak kan satu derajatnya itu 4 menit, mendua berarti 8 menit, kurang lebih 15 menit. Ibnu Umar menyelesaikan sholatnya lalu istighfar. Berapa kali istighfarnya? Sampai subuh. Ibnu Mas'ud mengamalkan tabi'in datang ke masjid. Kan poek dulu mah teu caang jiga ayeuna. Saha eta di juru aya nu istighfar, Rabbighfir wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Rabbighfir wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, sampai 100 kali. Direrete ini Ibnu Mas'ud. Jadi diamalkan. Anas bin Malik mengajarkan ke murid-muridnya. Anas bin Malik itu kan bunga, sahabat yang kaya. Jangan lupakan istighfar di waktu sahur sampai 60 kali. Jadi silakan mau 60,
70 100 hiji ge lah daripada sare nya, daripada hudang pas adzan subuh ya. Kita sempatkan istighfar di waktu sahur ini untuk menyeimbangkan antara nafsu dunia dan nafsu akhirat. Ngira nafsu dunia tertarik teuing, akhirat lemah, agar kita seimbang, dunia menang, akhirat juga dapat. Nah ini istighfar ini penting, termasuk istighfarnya lewat sholat tahajud. Kan di sholat tahajud ada istighfar, sujud istighfar. Nah subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Istighfar kan silakan sebanyak-banyak. Duduk di antara dua sujud, rabbik firli ya, Allahumma gfirli warhamni, itu istighfar semua ya. Apalagi baca ayat-ayat tentang istighfar. Jadi mau di sholatnya, mau beres sholat kemudian istighfar, silakan. Yang jelas ada aktivitas istighfar di waktu sahur. Ini penting untuk menyeimbangkan niat kita, enggak terlalu duniawi tapi juga dengan akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi